Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa 'azzim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sahbi wal ali. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nafas, masih memberikan kepada kita kehidupan, dan mengiringi kehidupan tadi dengan kenikmatan-kenikmatan yang tidak bisa kita hitung besar dan nilainya. Oleh karena itu, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmatnya yang Allah berikan kepada kita tidak akan mampu untuk memenuhi dan menyamai apa yang telah Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu, bentuk syukur yang tertinggi, yang terbaik adalah kita dengan menjalankan ketaatan kepada Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Alhamdulillah, di bulan Rajab ini kita masuk di bulan yang sangat agung, bulan yang sangat mulia, bulan yang sebentar lagi menjadi perantara untuk kita bisa sampai ke bulan Ramadan. Moga-moga kita dengan berkahnya bulan Rajab kita disampaikan kepada bulan Sya'ban, dan dengan berkahnya bulan Rajab dan Sya'ban Allah sampaikan kepada kita, orang tua kita, guru-guru kita, keluarga kita semuanya kepada bulan yang sangat mulia, afdhalus syuhur, bulan yang sangat afdal, yaitu bulan Ramadan, dalam keadaan sehat walafiat fi ta'atillah wa rasulih. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, marilah kita bersama-sama seperti biasanya kita akan mengkaji kitab Taqriratus Sadidah fi Fiqhil Muamalah yang dikarang oleh Habib Hasan Al-Kaf, yang mana beliau adalah seorang murid dari yang mulia Al-Habib Zain bin Ibrahim Smith dari kota Madinah. Oleh karena itu, untuk menyikat waktu, marilah kita bersama-sama berniat membaca doa seperti yang diniatkan dan dibaca oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullah rahmatullahi barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. قال المؤلف Habib Hasan bin Ahmad Al-Kaf hafizallahu wa ra'ahu nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Babul ghasab. Kita kemarin sudah membahas tentang definisi dan hukum ghasab dan juga berdasarkan dalil-dalilnya. Karena ghasab ini termasuk akhus sariqah, hampir mirip, masih saudara dengan kategori dengan sariqah, walaupun tidak sama dan nanti hukumannya pun tidak sama. Oleh karena itu, karena ghasab ini juga termasuk dosa, bahkan dikatakan dosa besar, ya, menurut para ulama termasuk dosa besar. Oleh karena itu, wajiblah kita waspada, wajiblah kita hati-hati, jangan sampai kita menganggap, menggosok atau kita mengambil harta orang lain, hak orang lain, walaupun kita berniat nanti akan mengembalikannya, sehingga kita termasuk orang-orang yang menjadikan dosa tadi, sesuatu yang diharamkan oleh Allah, menjadi sesuatu yang halal. Itu adalah suatu dosa yang lebih besar. Menyangka atau mengira atau menganggap sebuah dosa itu
ringan dan mudah, menganggap enteng, maka sesungguhnya perbuatannya semacam itu, keyakinannya semacam itu, atau persangkaannya semacam itu lebih besar dosanya daripada perbuatan dosa itu sendiri. Oleh karena itu jangan sampai kita menganggap remeh setiap dosa apapun, baik dosa kecil apalagi sampai dosa besar. Waliyadzubillah min. Sampailah kita pembahasan pada al-farqu bainal ghasbi was-sariqah wal ikhtilas. Kita sampai pada pembahasan perbedaan antara ghasab atau perbedaan dan sariqah dan ikhtilas. Apa perbedaan itu semuanya? Ada ghasab, sariqah, ikhtilas. Kalau ghasab atau dengan kata lain an-nahbu, akhdhu haqqil ghair bi ghairi haqqin zulman wa mujaharatan ma'atimadil quwwah wasyiddah. Jadi yang namanya ghasab itu atau merampas ya, adalah mengambil hak orang lain dengan cara yang tidak benar dan merupakan suatu kezaliman yang dilakukan dengan terang-terangan dan dilakukan dengan mengandalkan kepada kekuatan dan kekerasan. Ini namanya ghasab, mengambil hak orang lain dengan cara yang tidak benar karena bukan milik kita. Kita dengan cara yang tidak benar, bukan dengan cara kita meminjam, bukan dengan cara kita membeli dan lain sebagainya. Dan ini adalah bentuk dari sebuah kezaliman yang dilakukan dengan cara terang-terangan. Kita mengambilnya terang-terangan, itu ghasab. Dan dilakukan dengan mengandalkan kekuatan dan kekerasan kita. Tidak ada di situ unsur keterpaksaan. Berarti ada di situ kemauan dari diri kita sendiri. Kita mampu mengambil harta tersebut sehingga dikatakan itu ghasab. Sedangkan yang kedua adalah sariqah. Sariqah adalah akhdhu haqqil ghaib bi ghairi haqqin zulman ma'al khufyah. Sedangkan mencuri itu adalah mengambil hak orang lain dengan cara yang tidak benar dan merupakan suatu kezaliman yang dilakukan dengan cara diam-diam atau dengan cara sembunyi. Itu mencuri. Ada orang masuk rumah, kemudian di dalam rumah itu tidak ada orang yang tahu dan memang sengaja mengambilnya itu tanpa ingin orang lain mengetahuinya. Ini namanya mencuri, atau dalam bahasa Arabnya as-sariqah. Ya. Ada lagi dalam fikih dengan istilah ikhtilas yang ketiga. Ada ghasab, ya, ada sariqah, ada ikhtilas. Apa ikhtilas itu? Ikhtilas itu dalam bahasa Indonesia adalah mencopet. Secara pengertiannya adalah akhdhu haqqil ghair bi ghairi haqqin zulman ma'timadil harbi, yaitu mengambil hak orang lain dengan cara yang tidak benar dan merupakan sebuah kezaliman yang dilakukan dengan mengandalkan kecepatan dalam berlari. Karena orang yang mencopet otomatis kan setelah mengambil, ya, caranya tidak benar, dan ini juga termasuk kezaliman. Dan kemudian dia mengandalkan dari mencopet tadi itu, dia itu berlari, ya, supaya dia tertangkap dan sebagainya. Ya, oleh karena itu dari tiga definisi ini, ya, dari ghasab atau as-sariqah atau ikhtilas itu mencopet ini, maka kata dalam hukum fikih, ya, di sini dijelaskan wala qat'a illa fi sariqah. Tidak ada hukum potong tangan, ya, karena sebab mencuri dan mengambil atau merampas hak orang lain, kecuali dalam urusan as-sariqah, yaitu mencuri. Adapun mengghasab
Wal ikhtilas, ya, mencopet itu tidak ada hukum potong tangan pada kedua perbuatan tersebut. Loh, kok bisa ghosab atau merampas dan ikhtilas mencopet kok tidak dihukum potong tangan? Sedangkan kalau orang mencuri atau sarikoh itu kok harus dipotong tangan? Kok hanya itu saja, kan hampir sama. Maka perlu dipahami kasus ghosab atau merampas dan mencopet atau ikhtilas tadi, orang yang melakukan keduanya ketahuan dan terlihat sehingga dapat meminta bantuan penguasa atau polisi atau orang lain untuk menangkapnya dan mengembalikan haknya. Jadi kalau kita misalkan ghosab, kemudian kita tahu, ya, barang kita digosok sama orang lain, mengambil orang lain, terus kita minta bantuan sama seseorang dan tahu kalau itu adalah orang yang mencuri tadi, maka orang yang mencuri tadi mengambil itu tadi, ya, tidak, kalau sudah dikembalikan kepada kita, orang tadi tidak kena namanya hukum potong tangan. Seperti itu juga ikhtilas. Mencopet juga sama. Jadi kita tahu itu mencopet, ayo dikejar, kita minta tolong, dikejar sampai ketemu pencopetnya, kemudian pencopetnya ditangkap, ya, kemudian setelah ditangkap dikembalikan lagi haknya, maka disinilah, ya, sehingga kan tidak ada yang kurang, tidak ada yang hilang, tidak ada yang berkurang. Maka ketika sudah haknya dikembalikan secara utuh, orang yang bersangkutan tadi tidak dihukum potong tangan. Bukan artinya lepas dari hukuman, tidak. Silakan mau dihukum penjara dengan hukuman yang ini supaya orang tersebut jerah. Namun apakah harus dipotong tangan? Maka dalam syariat Islam tidak, karena mereka hanya sekedar ghosab yang nanti dikembalikan, ya, atau mencopet yang kemudian terkena dan dikembalikan. Berbeda dengan as-sariqah. As-sariqah ini orang yang melakukan perbuatan tersebut, mencuri, itu wajib dipotong tangan dalam syariat Islam. Karena apa? Karena dilakukan dengan cara diam-diam dan sembunyi, sehingga akan terjadi banyak persangkaan dan rasa curiga yang tidak benar, atau justru salah, sehingga bisa jadi orang yang soleh pun, orang yang baik pun akan ikut dicurigai karena sebab mencuri tadi. Oleh karena itu dipotong tangan pencuri itu karena sebab mencuri, asalkan sesuatu yang dicurinya telah sampai nisab. Dalam ukuran syariat, nisab sariqah adalah seberat 1,5 gram. 1,5 gram. Nah, itu sariqah. Kan banyak tuduhan, masuk korupsi. Ya, itu kan masih spekulasi, tidak awalnya kan siapa yang korupsi, tidak ada yang tahu. Kemudian akhirnya dicari, kemudian ada bukti-bukti yang mengarah kepada seseorang, akhirnya kemudian bukti tadi ketika sudah mengarah kepada seseorang, maka dihukumilah orang tersebut sebagai orang yang korupsi atau dalam kurung sariqah, dengan syarat yang dicuri, yang diambil adalah beratnya minimal 1,5 gram. Kalau kurang dari itu tidak ada hukum potong tangan. Tapi kalau sudah ada yang dicuri 1,5 gram, maka dalam syariat Islam orang ini dikenal sarikun dan dikenai hukuman yaitu dengan potong tangan. Ini sariqah. Karena tadi sifatnya mengambil harta orang lain tadi dengan cara sembunyi. Sehingga karena sebab sembunyi tadi menyebabkan tidak ada yang tahu siapa yang akan ditangkap, siapa yang akan dituduh, harus membutuhkan bukti-bukti, ya, terkadang juga salah sasaran, sehingga inilah yang menyebabkan perbuatan pencurian ini berat sehingga wajib dipotong tangan. Berbeda dengan ghosab atau ikhtilas, ya. Sekarang kita pada kelanjutan dari
kitab tadi, ya. Aqsamul ghasab min nahiyatil ithmi wad dhaman. Pembagian ghasab dari segi dosa dan mengganti barang yang dighasab. Ada 4 macam, ada 4 kriteria. Tergantung dari keadaannya bagaimana nanti. Yang pertama, ma fihi itsmu wad dhaman. Ghasab yang di situ ada nilai dosanya dan wajib mengganti barang yang dighasab. Seperti apa? Yaitu menggosok atau merampas hak atau harta orang lain yang bernilai, atau barang tersebut dapat dijual belikan lagi, seperti sepeda, sandal, buku, dan lain sebagainya. Ya, ketika harta tadi ada nilainya, kalau diuangkan atau dapat dijual, ya, maka ketika itu digosok, diambil, ya, maka di situ yang pertama orang yang melakukannya mendapatkan dosa. Yang kedua, orang yang melakukannya wajib mengganti barang yang diambil tadi apabila hilang atau barang itu rusak. Ini yang pertama. Ya. Ada gosok yang kedua. Ada gosok yang di situ ma fihi al-itsmu duna dhaman. Ya. Pekerjaan gosok, ya, yang di situ ada nilai dosanya, namun tidak wajib mengganti apabila hilang. Apa itu? Ya, wa huwa akhdhu ikhtisasil ghair ka jildil maitah amdan, yaitu mengambil barang ikhtisas milik orang lain. Ya, barang ikhtisas itu harta benda yang tidak dapat dijual belikan karena tidak memenuhi syarat jual beli, seperti kulit bangkai yang belum disamak, pupuk, kotoran, dan lain sebagainya. Sehingga kalau mengambil harta ikhtisas yang seperti itu, ya, yang mengambilnya tetap ada dosanya. Namun tidak wajib bagi pelakunya ketika barang ikhtisas tadi seperti kulit yang belum disamakkan najis atau barang pupuk, ya, kalau itu hilang maka itu tidak wajib yang melakukannya mengganti, cuma dapat dosa gitu. Yang ketiga, ma fihi dhaman dunal itsm. Gosok yang di situ wajib mengganti kalau hilang atau rusak, namun tidak ada nilai dosa bagi yang melakukannya. Seperti apa? Yaitu akhdhu malil ghair yadhunnuhu malahu. Ya, yaitu mengambil harta orang lain, ya, benda orang lain yang disangka itu adalah hartanya. Saya kira ini milik saya, kok hampir sama. Ternyata kalau ketika sudah diteliti lagi, ternyata saya salah, praduga saya salah. Ini ternyata bukan milik saya. Ya, maka ketika sudah saya kembalikan, maka saya tidak mendapatkan dosa tadi karena mengira itu adalah milik saya. Namun kalau misalkan pada masa ketika saya mengira itu milik saya terjadi kerusakan atau sempat hilang dan belum ketemu, maka nanti wajib saya untuk mengembalikan atau mengganti barang yang saya kira itu adalah harta milik saya. Itu. Yang keempat, ghasab yang tidak ada nilai dosanya dan tidak ada kewajiban mengganti apabila hilang atau rusak, yaitu ghasab atau mengambil barang ikhtisas, barang yang di situ tidak bisa diperjualbelikan seperti pupuk, ya,
kulit yang najis yang belum disamak, ya, yang mana barang ikhtisos tadi, barang yang najis tadi itu yang tidak bisa dijual beli tadi dikira milik dirinya, ternyata bukan milik dirinya. Maka ketika itu hilang, yang mana itu bukan milik saya tapi saya kira milik saya, terus sampai hilang, maka saya tidak wajib menggantinya. Ya, itu ghosab. Tadi pembagian ghosab dari sisi dosa dan wajib mengganti. Maka tergantung dari situasi dan kondisi dari keadaan dan apa yang dicurinya tadi. Ya, itu rata-rata ya yang ada di sekitar kita yang namanya ghosab itu ya biasanya harta yang diambil adalah sesuatu yang bernilai. Seperti kita mungkin ada banyak kasus di mana ketika sholat Jumat, ya, ada banyak kehilangan sandal, maka orang yang melakukannya tadi misalkan itu bisa dikatakan ghosab, ya. Maka orang yang menggosok tadi dia berdosa dan kemudian wajib mengganti ketika hilang atau ketika rusak barang yang digosok tadi, ya. Itu tentang, ya, tentang gosok. Sedangkan jaminannya siapa? Ya, jaminan barang yang digosok. Siapa yang wajib mengganti tadi siapa? Maka di sini yajibu 'alal ghasib ar-raddu 'alal fa'il. Wajib bagi orang yang menggosok ketika barang yang digosok tadi hilang, rusak atau yang semisalnya, wajib mengembalikan dengan segera. Ketika barang tadi digosok, diambil, dia rampas, kemudian misalkan tiba-tiba dia taubat, saya ingin mengembalikan barang ini, maka ini harus dikembalikan secara cepat, ya. Maka orang yang gosok tadi dituntut untuk cepat mengembalikan secepatnya, ya, setiap saat. Dan ketika nanti ingin mengembalikan barang yang digosok tadi, maka harus dari mengembalikan barang gosokan tadi, ya, harus biziyadati, dengan tambahannya yang bersambung. Misalkan itu yang saya gosok itu kambingnya saya gosok kemudian sampai beranak, maka anaknya tadi harus juga dikembalikan kepada yang memiliki kambing tadi. Ataupun misalkan sudah dipotong, ya, maka juga harus dikembalikan. Ini sudah saya potong, ini dikembalikan seutuhnya, ya. Atau yang memfasilah misalkan itu punya anak, ya, memfasilah dianggap yang kelebihannya atau ada kelebihan atau ada kekurangan atau ada yang sampai terpisah. Misalkan kambing jadi asalnya kurus ketika saya ambil, ketika saya rawat sampai gemuk, maka gimana ini? Kan saya rugi kalau mengembalikan. Tetap harus dikembalikan secara utuh, tidak boleh, ya, dikurangi. Kemudian juga misalkan saya ambil kambing, ternyata saya gosok, kemudian saya bawa ke rumah, kemudian saya rawat sampai punya anak, maka nanti anak-anaknya juga harus dikembalikan kepada pemilik dari kambing yang semula. Ini hukum dari barang yang digosok, ya. Insyaallah akan kita lanjutkan kajian gosok ini pada minggu yang akan datang. Apabila yang digosok tadi tiba-tiba hilang, gimana caranya menggantinya, ya, dan sebagainya, insyaallah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Hadanallahu iyyakum. Kurang lebihnya silakan yang bertanya bisa ditulis pada kolom komentar dari Instagram Al-Wafa atau di dalam YouTube. Insyaallah akan kita jawab secara tekstual di tempat kolom komentar tersebut. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Moga-moga ilmu apa yang kita dapat, ya, bisa bermanfaat untuk kita semuanya dan untuk orang lain. Hadanallahu iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.